kaum muslimin rahimakumullah. Aja sampai rugi ya, Pak. Karena dia Pak sebentar. Bagaimana kita supaya tidak rugi? Manfaatkan kehidupan itu. Dengan apa? Dengan untuk selalu berbanyak amal soleh. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabbnya, falyaman amalan solihan. Itu kuncinya. Bagian akhir tuh. Maka dia hendak beramal soleh. Jadi kuncinya amal soleh. Kalau tidak amal soleh, tidak. Nah, gitu. Nah, jadi oleh sebab itu, mari kita banyak-banyak amal soleh lagi. Nah, kaum perlu nanti setiap wirid masing-masing mana yang mbok ndonde kemari, mbok lapik kemari kan, mbok bawan. Kalau ndak beli sedungku tuh, gak sibuk seorang, boleh lapik. Nah, gitu. Bisa. Ada di tempat lain kita wirid tuh, siap wirid tuh. Maka snack dulu. Bagus itu. Kalau di tempat kami di sana subuh mubarakah. Jadi setiap Sabtu pagi ceramah subuh, siap ceramah subuh agak 15 menit, 20 menit, baru ada lontongnya, kadang-kadang ada kacang padinya, kadang-kadang ada mie-nya, macam-macam lah. Itu ibu-ibu tuh. Nah gitu. Bagus, ramai. Alhamdulillah, anak-anak banyak gitu kan. Setidak itu memancing dan itu ibadah. Hari Jumat kami di sana juga seperti itu, Masjid Al-Hijrah itu. Hari Jumat itu ibu-ibu ada setidaknya 100 porsi ditaruhnya di luar sana itu. Silakan ambil, bapak-bapak, anak-anak yang jemaah Jumat gitu kan. Itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Nah, memberi itu tidak akan rugi kita. Malahan kita beruntung dan Allah akan melipat gandakan dari pemberian yang kita lakukan. Karena Allah menyatakan, masalul ladzina yunfiku, perumpamaan orang yang memberikan, menafkahkan hartanya fi sabilillah, pada jalan Allah, kamasalin habatin ambatat sab'a sanabila fi kumulatin sib'at, bagaikan dia menanam satu butir seincik. Kalau di kampung ambo seincik namanya itu. Nyo tanam cie, tumbuh 7 tangkai. Dalam satangkai itu berbuah 100. Total sadonyo 700. Ditanam bara tadi cie, di balai di Allah bara 700. Kalau ditanam 1000 di balai di Allah, payah pikir ya. Utak lama aja Ustaz gitu kan. Lama pakai dah tak kenal don. Ditanam cie di balai di Allah 700. Ditanam 1000 bala di balai di Allah. 700. Masya Allah. 1000 ditanamnya, di 1000 berinfak, dibalas di Allah 700.000. Wallah yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan. Ya Allah. Itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Boleh dilihat situ. Itu Allah yang menyatakan. Makanya orang yang berinfak, orang yang memberi, orang yang bersedekah tidak ada ruginya. Pasti dibalas oleh Allah. Nah, itu bandingannya tuh. Perumpamaan orang yang menafkahkan, menginfakkan, memberikan hartanya pada jalan Allah, bagaikan dia menanam 1 butir, tumbuh 7 tangkai. Dalam satangkai itu berbuah 100. Jadi jumlah total sadonyo 700. Ditanam 1000, dibalih di Allah 700.000. Nah, kalau berinfak awak 5.000, bara balasannya tuh. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan. Luar biasa. Wirid besok ibu-ibu menyinyang saya kemarin lah. Tapi jangan asoi saja, baisi lah gitu kan. Kok jeruk kayak gitu kan.
kok lapik kayak terserah lah gitu kan. Kok aye jadi yo gitu kan. Macam-macam lah. Nggak usah banyak-banyak. Untuk awak salah. Hah? Jadi lima ibu lah. Barasa dua itu ah. 5 seorang tu dah tangguang lah tu dah. Malah dah makan dah wak siko tu dah. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi tidak ada berarti ibu 5 saya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, makanya benar Allah menyampaikan semua itu adalah sudah menjadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tayna kal kautsar. Kami telah memberimu nikmat yang banyak. Dek, saking banyak nikmat Allah bagi kita, ndak bisa awak maitongnya doh. Jangankan di luar diri, di dalam diri saja tidak terhitung. Lah pernah awak maitong napas awak kuat, angok awak ku keluar masuk barangkali dalam semini. Barangkali awak angok dalam semini. Tua. Jantung awak memompa tu barangkali semini tu. Ndak pernah maitong dah kan? Ndak pernah doh. Dokter-dokter biasanya tahu tu. Tanyalah sama Pak dokter nanti. Tanya abang dokter nanti ya. Jadi sebab itu penting bagi kita dalam rangka kita tidak mengkufuri nikmat Allah agar kita mensyukuri selalu. Rambut kita dulu putih, dulu hitam kinilah putih ya. Entah balik enggak? Dulu putih kini hitam tu bikin semua itu mah. Kenapa itu semuanya menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi awak kini kok. Jadi itulah kehidupan. Awalnya awak lemah, kuat terus puncaknya. Nanti akan turun lagi, menjadi lemah lagi, habis. Awak dulu ndak ada, ndak ada lagi. Itulah kehidupan. Wallahu khalaqakum. Allah menciptakan kamu, tsumma yatawaffakum, kemudian mewafatkan kamu. Minkum mayyuradu ila ardalil umur. Ada sebagian kamu disampaikan kepada umur yang sangat tua, yang sangat lanjut usia. Kalau bahasa kampung namanya pikun. Ndak, nenek belum. Ada nenek-nenek itu, kakek-kakek yang sudah tua sekali, ndak tahu cialah lah doh. Dulu banyak tahu. Itu yang dikatakan oleh Allah itu. Minkum mayyuradu ila ardalil umur likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an, sehingga kamu tidak mengetahui lagi apa yang dulu kamu ketahui. Dulu hebat, banyak tahu, mantap, ingatan segala macamnya. Kalau kita sudah tua, udah pikun, udah lanjut usia, tidak ada yang tahu Allah dah. Masang baju sudah pandai dah. Kadang solat tu lah sudah solat lu beliau. Kadang-kadang Rasul-Rasulun salatnya dah. Salat lu nak, salat lu nak. Alun nak salat balik. Kadang salat tidak di waktunya. Kenapa? Ya begitulah kita. Kita ini lemah. Enggak ada kita yang ini yang hebat. Di sanalah fungsinya kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Dari awalnya awak tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, tinggi, turun, kemudian tidak ada lagi, hilang. Itu yang meninggal itu. Tetapi tak kala kita wafat, kita meninggal, rekaman jejak kehidupan kita seluruhnya akan dipertanggungjawabkan. Makanya semasa hidup awak kini kau manfaatkanlah hal elok, kebaikan-kebaikan banyak kita lakukan, dan kesalahan, keburukan tinggalkan selalu, karena itu nanti akan menjadi sandungan bagi kita. Ada yang kau bertanya, Bu, Nek, kalau ngaji kayak gitu, Kak tanya jawab gitu kan. Jadi nikmat Allah memberikan kepada kita sangat luar biasa, sangat banyak. Maka kita syukuri dengan jalan apa? Fasholli li rabbika. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, karena Allah. Jadi salat itu adalah karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan dek karena menantu, dek karena awak sagan dek sianu, dek karena ini nak segala macam, ndak.
tapi salat adalah karena Allah. Makanya niat awak tu sengaja aku salat Isya 4 rakaat karena lillah. Ada lillah di sana, ada li. Li itu untuknya. Ndak babagi do. Lillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala. Ini tidak ada batasan, tidak ada baginya. Untuk Allah, karena Allah. Semuanya karena Allah. Makanya awalilah sesuatu itu dengan bismillah. Nah, gitu dalam Islam itu. Bismillah. Saja kau lakukan bismillah. Itu setidaknya. Mulai berjalan awak bismillahi tawakkaltu. Mulai keluar rumah bismillahi tawakkaltu. Naik kendaraan bismillahi majraha. Masuk musola, masuk masjid, Allahumma ghfir. Dan segala macamnya. Selalu kehidupan kita itu hiasi dengan kebaikan-kebaikan. Lafaz-lafaz dalam rangka kita untuk taqarrub ilallah. Karena jangankan di luar diri awak, dalam diri awak saja, yang lengket jo diri awak kau, itu akan dipertanggungjawabkan, akan dihisab. Dalam surah Yasin, dalam surah Sajadah, itu dijelaskan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, Yasin, wa tukallimuna aydihim. Pada suatu ketika, suatu hari, mulut-mulut manusia itu akan dikunci, akan digembok. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara kedua tangannya. Tangan awak kau mangicik bisua. Kama manga yang dilakukan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki awak tu menjadi saksi. Ini tak bisa awak melak dah. Karena tak ada yang lain jadi saksi dah. Tapi kaki awak. Kawan tak bisa jadi saksi. Kawan nasibnya entah Allah lah. Nah gitu. Kalau di dunia kan saksi kan bisa dicari. Kadang saksi itu udah tolong ke di pengadilan. Nah kalau di akhirat nanti tidak bisa, tidak ada. Kan ada nyanyi dulu mah. Di suatu masa Anda akan ditanya. Enek ya. Nyanyi enek dulu mah. Di muka sidang mahkamah Tuhan. Di suatu masa awak nanti akan ditanya. Di muka sidang mahkamah Allah. Kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Oh gitu. Nyanyi dulu. Nyanyi kini malah laku tu leh. Ndak usah obok itu loh dah. Jadi semuanya akan dipertanggungjawabkan. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu, jo hati awak kau tak? Kullu, ada kullu di sana. Kullu kana anhu mas'ula, akan disual, akan ditanya, akan dihisab. Masya Allah, luar biasa. Tidak bisa awak mengicu tu. Makanya kalau dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tulang 8 kare, anggota 7 awak, itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mata, telinga, tangan, kaki, perut akan menjadi saksi. Kama saja, parwi jua disi, halal atau haram, syubhat, akan disaksi, akan dihisab, akan disidang. Tangan, saja yang nekarajuan, kaki, mata, telinga, tidak ada yang lapih, tidak ada yang luput. Seluruhnya terekam. Dalam Al-Quran surah Qaf kan dijelaskan oleh Allah itu bahwa ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang luput satupun dari manusia itu kecuali ada di samping kiri kanannya raqibun atid. Oh, ada CCTV. Ada CCTV. Terekam tarui. Kalau CCTV masjid di musola kan so ketua di masjid musola saja. Di rumah saja. Kalau di rumah. Payah dari situ tidak terekam nih tu. Kalau CCTV-nya Allah, malaikat kama saja wanya turuan.
Mulai jago lalok sampai lalok, sadang lalok pun. Masya Allah, luar biasa. Ini kan dalam rangka kita bermuhasabah diri agar kita tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lepas, kita tidak luput. Tidak lepas dan tidak luput. Mari. Jadi kesempatan hidup awak sawanta kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Beruntung lawa ibu-ibu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang lain ajak ke surau, ajak ke musola. Salat yuk jemaah, yuk salat. Ayo awak kini ngaji, awak wirid. Nah, setiap Khamis, insyaallah, Khamis pertama. Nah, gitu. Oh, ndak namuh aja doh, ndak doh. Tugas awak ngajak. Namuh ndak namuh bukan tugas awak. Tugas kita ngajak. Nabi dan Rasul kayak gitu. Nabi ngajak anaknya, nak naik ke kapal ayah kau ya. Jangan ikut je orang kapiah tu. Anda ambuh kan naik ke puncak gunung, puncak bukit tu. Manjik kan tu. Ndak kan naik kan dah. Mati dalam kekufuran. Anak Nabi siapa nek? Nabi Nuh. Mati dalam kekufuran, anak tu didoakan juga. Ya Allah, ampunilah anakku. Kecil Allah, itu bukan anakmu. Baru tutui. Azan. Jadi kalaulah seperti itu tidak lain. Jadi tugas awak mengajak. Jadi ulama itu tugasnya mengajak umat supaya umat itu tidak sasik. Baru. Itu tugas kita mengajak dia bapak-bapak, ibu-ibu, ajak kawan-kawan awak ke masjid, ke musola, sholat berjamaah, wirid pengajian. Sukses ibu mu ajak, 2 pahalanya. Ndak sukses dapat cik pahalo. Tugas ngajak dapat pahala kita. Datang beliau 2 pahalanya. Masya Allah, luar biasa. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan kita sambung episode berikutnya. Insya Allah, Allah izinkan umur panjang dalam rangka kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.